Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang cermin cekung ya dalam bahasan fisika dasar. Soalnya seperti ini. Jadi ada sebatang lilin setinggi 5 cm ditempatkan di depan cermin cekung sejauh 20 cm. Oke. Jika jarak fokus adalah 15 cm, maka hitunglah A jarak bayangan, B tinggi bayangan lilin, dan sifat bayangan lilin. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, dari soal kita bisa uh, dapat informasi ya bahwa H-nya sama dengan 5 cm gitu. Tinggi bayangan ya, ini 5 cm. Kemudian tempatkan di cermin cekung, di depan cermin cekung, artinya dia nyata, benda nyata ya. Berarti S ya. S-nya atau dalam lain dia P gitu ya. P sama Q, kalau kita sekarang di sini pakai S dan S aksen aja ya. S-nya 20 cm. Positif. Kenapa? Karena bayangannya di depan cermin. Kemudian jarak fokus cermin adalah 15 cm. Nah, ini F-nya nih. F-nya 15 cm. Kita perlu tahu juga ini positif apa negatif. Nah, karena ini cermin cekung, dia memfokuskan, maka dia positif. Oke, sekarang kita ditanya adalah jarak bayangan dari cermin. Rumusnya semua cermin dan lens itu sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sekali lagi kadang ada buku yang menggunakan P dan Q gitu ya. P ditambah 1/P ditambah 1/Q, itu sama aja lah. P itu jarak benda, Q itu adalah jarak bayangan. Atau di sini kita menggunakan S itu adalah jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi 1 per plus 15 ya. Jadi ini 15 sama dengan 1 per S. S-nya 20. 1/20 dicari S aksennya gitu ya. Ini kan untuk menjawab nomor A ya, jarak bayangan. Ini aja ya. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1/15 dikurangin 1/20 gitu ya. Ini kalau kita samakan penyebutnya berarti ini 60 ya. Berarti ini 4, ini 3 gitu. Jadi 1/60. 1 per S aksen sama dengan 1/60. Artinya S aksennya sama dengan 60 cm. Ya, kenapa cm? Karena S-nya saya masukkan cm, F-nya juga saya masukkan cm. Jadi jarak bayangannya adalah di sini terjawab S aksen atau sama dengan, kadang di buku lain ada Q gitu ya, sama dengan 60 cm. Oke, yang B gimana? Yang B itu perbesaran bayangan. B itu sama dengan perbesaran bayangan itu sebenarnya minus S aksen per S gitu. Minus S aksennya 60 per S-nya adalah 20. Artinya ini minus 3 kali lipat. Nanti kita tanda minus ini adalah menandakan bahwa bayangannya dia terbalik. Tapi perbesarannya adalah 3 kali lipat gitu. Jadi ini perbesarannya adalah M sama dengan 3 kali lipat lah, 3 kali. 3 kalinya lah. Lalu tinggi bayangannya berapa? Nah, ini C nih. Berarti H aksen itu tinggi bayangan sama dengan M, tanda mutlak ya. Jadi besarnya aja nih, kan tanya tingginya ya, bukan sifatnya. Dikalikan dengan H. Gitu. M-nya 3 kali 20, berapa? Tingginya 5 ya. 5. Jadi sama dengan 15 cm. Oke, yang D bisa kita bilang bahwa pertama S-nya itu positif. Kalau S-nya positif, berarti kan dia S aksen ya. Kalau S aksennya dia positif, artinya dia bisa ditangkap oleh layar. Kalau biar dia bisa ditangkap oleh layar, maka dia nyata. Pertama dia nyata, kemudian diperbesar. Diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena ini lebih dari 1 ya, 3 kali lipatnya. Dan dia minus terbalik. Terbalik gitu. Jadi sifatnya nyata, terbalik, diperbesar.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam soal cermin cekung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.